Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Rizka Alfiansyah. Dan saya Muhammad Yusuf. Tujuan kami membuat video ini yaitu video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang lain. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan database, ya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Yusuf. Silakan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang database yang telah kelompok kami buat, yaitu tentang penjualan makanan ayam geprek. Oke, di database geprek ini terdapat 5 buah tabel, yaitu tabel menu, tabel outlet, tabel pembayaran, tabel transaksi, dan tabel user. Kita akan ke tabel menu. Tabel menu mempunyai struktur ID menu yang bertipe integer, nama menu, varchar, harga menu integer, ID outlet integer. Lalu di tabel outlet berisi tentang ID outlet yang bertipe data integer, nama outlet bertipe data varchar, nomor telepon outlet bertipe data varchar, dan alamat yang bertipe teks. Setelah itu ke tabel pembayaran yang berstruktur ID pembayaran bertipe integer, total pembayaran bertipe integer, jumlah uang dibayar bertipe integer, kembalian bertipe integer, tanggal pembayaran bertipe integer, kode invoice bertipe varchar, ID user bertipe integer, dan ID outlet bertipe integer. Setelah itu di tabel transaksi memiliki struktur ID transaksi bertipe data integer, kode invoice bertipe data varchar, kuantitas bertipe data integer, status bayar, enum, belum dibayar atau sudah dibayar, tanggal transaksi bertipe data integer, keterangan teks, ID menu integer, ID user integer, ID outlet integer. Lalu di tabel user memiliki struktur ID user bertipe data integer, nama user bertipe data varchar, username bertipe data varchar, password bertipe data varchar, jabatan bertipe data varchar, dan outlet bertipe data integer. Sekarang saya akan mengkonfigurasi kode igniter, yaitu di config autoload. Autoload yang kita ubah adalah di autoload library. Arraynya kita tambahin database, email, session, dan form validation. Serta di autoload helper kita isi URL, file, dan form. Setelah itu ke config. Ke config di base URL-nya kita ganti dengan nama kode igniter kita, yaitu bernama geprek. Setelah itu ke database. Di database hostname localhost, username root, passwordnya bisa dikosongin, dan database-nya kita beri nama geprek sesuai dengan database di phpMyAdmin. Oke, setelah ini teman saya akan menjelaskan controller, model, dan view. Nah, yang pertama di sini ada function index untuk menampilkan seluruh halaman website. Di situ nanti ada, lalu itu ada function login. Function login ini untuk menampilkan halaman login, yaitu halaman untuk memasukkan username dan password. Lalu yang ketiga yaitu ada function logout, yaitu untuk logout dari akun yang sudah masuk tadi. Lalu pindah ke main.php. Di sini yang pertama ada function construction, metode yang pertama kali dijalankan. Function construct ini untuk memanggil model dan mengganti nama, yaitu meningkat nama dari main model menjadi mm, dari user model menjadi um. Lalu yang kedua yaitu ada function index, itu untuk mengecek apakah user sudah login atau belum. Lalu yang ketiga
itu ada outlet, function outlet. Itu untuk menampilkan halaman outlet. Nah, di situ ada public function add outlet, ada public function edit outlet, ada function delete outlet. Lalu ada function profile. Function profile itu untuk menampilkan halaman profile. Lalu ada function ganti password, itu untuk mengganti password. Ada function user, itu menampilkan seluruh data user. Itu ada function add user, ada function edit user, ada function delete user. Lalu setelahnya ada function menu. Itu untuk menampilkan seluruh data menu yang ada di daftar menu. Di situ setelahnya itu ada function add menu, ada function edit menu, ada function delete menu. Lalu pindah ke pembayaran.php. Di sini yang pertama ada function construct. Function construct seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu untuk meningkat nama. Lalu yang kedua yaitu ada function index untuk menampilkan halaman semuanya. Lalu ada function bayar, menampilkan halaman bayar. Itu semuanya nanti ada muncul. Lalu ada print.php. Print.php yang pertama ada function construct. Itu seperti yang tadi function construct yang saya jelaskan. Lalu yang kedua ada function profile, menampilkan halaman profile. Lalu yang ketiga ada function pembayaran, menampilkan halaman pembayaran. Lalu setelahnya transaksi.php. Transaksi.php pertama itu ada function construct. Function construct seperti yang saya jelaskan di awal tadi untuk meningkat nama. Yang kedua ada function index untuk menampilkan halaman transaksi. Setelahnya ada function add transaksi untuk menambah transaksi. Public function edit transaksi untuk mengedit transaksi. Yang terakhir yaitu ada delete transaksi untuk menghapus transaksi. Lalu di bagian model, yang pertama yaitu ada di main model.php. Di situ nanti ada pertama ada function check login. Itu seperti yang tadi di awal, mengecek apakah user sudah login atau belum. Nah, untuk function selanjutnya yaitu function data user, itu mengambil data user yang login. Lalu pindah ke menu model.php. Di situ nanti yang pertama ada function construct. Function construct itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu untuk meningkat. Lalu yang kedua ada function get all menu by outlet user login, itu mengambil semua menu berdasarkan outlet user yang login. Lalu ada function get menu by ID, itu untuk mengambil menu berdasarkan ID menu. Public function tag jabatan untuk mengecek jabatan user. Nah, jika juga user tersebut bukan admin, maka dia diarahkan ke halaman. Lalu setelahnya ada function add menu untuk menambahkan menu, ada edit menu untuk mengedit menu, lalu ada function delete menu untuk menghapus menu. Lalu pindah ke outlet model. Yang pertama itu ada function construct seperti di awal tadi, get all outlet untuk mengambil semua data outlet. Yang kedua yaitu get outlet by ID untuk mengambilkan data outlet berdasarkan ID. Lalu tag jabatan, function tag jabatan untuk mengecek jabatan user. Nanti di situ ada add outlet, edit outlet, dan delete outlet. Lalu pindah ke pembayaran model. Di situ pertama tadi ada construct function. Nah, yang kedua nanti ada function total harga terakhir, mengambil total harga terakhir. Lalu ada function bayar
untuk menyimpan data pembayaran. Di situ nanti ada rumus yaitu kembalian sama dengan jumlah uang yang dibayar dikurangi total pembayaran. Lalu ada function get all pembayaran, mengambil semua data pembayaran. Terus yang kedua yaitu get pembayaran by kode invoice, itu juga mengambil data pembayaran berdasarkan kode invoice. Lalu get pembayaran tanggal status bayar, itu mengambil data pembayaran berdasarkan tanggal dan status bayar. Lalu yang terakhir yaitu get pembayaran tanggal, mengambil data pembayaran berdasarkan tanggal. Lalu yang seterusnya yaitu transaksi model. Transaksi model yang pertama seperti tadi konstruk, yang kedua yaitu get transaksi by outlet by invoice untuk mengambilkan data transaksi berdasarkan ID outlet. Lalu yang kedua yaitu get transaksi by kode invoice, itu mengambil data transaksi sesuai kode invoice. Lalu function get transaksi by ID sesuai ID. Lalu function kode invoice yaitu untuk membuat kode invoice secara otomatis. Ambil kolom terakhir pada tabel, ambil tanggal terakhir pada database. Jika tanggal tidak sama dengan tanggal sebelumnya, maka atur angka dari 000 kembali. Ambil bagian depan kode invoice sebagai tanggal, ambil ID terakhir dari depan, konversi menjadi integer, tambahkan increase pada kode, membuat kode otomatis. Contoh 009, 010, 011, dan hasil akhir. Di situ nanti ada function add transaksi untuk menambahkan transaksi, ada edit transaksi untuk mengedit transaksi, lalu yang terakhir ada function delete transaksi untuk menghapus transaksi. Nah, untuk transaksi tanggal ini hampir sama seperti tadi, yaitu mengambil transaksi dari tanggal. Kalau ada transaksi tanggal status bayar, ini sesuai pengambil data transaksi dengan tanggal status bayar. Lalu pindah ke user model. Nah, di user model nanti pertama sama konstruk itu seperti tadi. Nah, yang kedua nanti ada function get all user, sama mengambil semua data user. Function get user by ID, mengambil data user berdasarkan ID. Cek jabatan, mengecek jabatan user. Nah, nanti ada di situ ada function add user, itu untuk menambahkan user. Lalu ada edit, function edit user untuk mengedit nama user atau mengubah user. Lalu ada function delete user, itu untuk menghapus user. Ada function ganti password. Function ganti password itu untuk mengganti password. Lalu ke views, di out, index. Nah, ini untuk menampilkan bagian login dari web kami. Tampilan login. Nah, seperti ini tampilan di web kami yang pertama. Coba dimasukkan. Login. Nah, halaman dashboard dari halaman kami. Lalu di bagian main itu nanti ada index.php. Di situ nanti akan menampilkan halaman dashboard. Halaman dashboard itu halaman setelah kita login tadi. Coba halaman dashboard. Nah, di situ nanti ada history terakhir transaksi. Ada transaksi hari ini berarti ada 6 transaksi. Terus omset. Omset itu untuk harga tadi. Lalu ada di menu. Nah, menu ini nanti akan menampilkan tampilan menu di bagian web kami. Ini adalah codingannya. Coba tampilkan menu. Nah, ini nanti di bagian manajemen data ada pilihan menu. Ambil. Nah, di daftar menu ini nanti ada tambah
tambah menu. Nah, tambah menu di sini nanti bisa ditambahkan semisal geprek keju, dengan harga 11.000, simpan. Setelah simpan nanti ada notifikasi berhasil disimpan dengan nama menu keju. Nah, di sini dengan geprek keju bisa diubah lagi, misal ingin mengubah harga menu, bisa diubah melalui ubah. Nah, misal menjadi 12.000, simpan. Nah, nanti juga ada notifikasi berhasil disimpan. Coba untuk misal untuk harga dihapus, hapus. Nah, ini nanti ada muncul notifikasi apakah Anda yakin untuk menghapus. Jika Anda yakin, maka bisa memencet hapus menu tadi. Nah, setelah hapus menu, kalian akan diberikan dengan notifikasi berhasil dihapus. Lalu di bagian outlet, nah ini untuk bagian outlet kami. Codingan untuk outlet, tampilan outlet kami. Coba untuk tampilannya bisa ditampilkan. Nah, di sini juga ada fungsi tambah tadi, add outlet. Nah, bisa ditambahkan melalui itu, tambah kursi dengan nomor HP 0878898998 itu. Lalu alamat outlet yang akan didirikan di mana. Misal didirikan di Ngawi, nah tulis saja Ngawi, lalu disimpan. Nah, setelah disimpan nanti ada notifikasi berhasil disimpan. Nah, ini juga bisa diubah. Misal ingin mengubah alamat outlet, nah nanti bisa diubah menjadi Surakarta juga bisa. Ingin mengubah nomor telepon juga bisa. Nanti setelah diubah nanti ada function, ada notifikasi berhasil diubah. Ini juga bisa dihapus. Coba dihapus. Nah, nanti ada notifikasi apakah Anda yakin. Nah, kalau Anda yakin berarti hapus saja, nggak apa-apa. Selanjutnya yaitu di pembayaran, di indeks. Nah, ini untuk menampilkan pembayaran di bagian daftar pembayaran yang histori pembayaran tadi. Nah, nah ini bisa seperti yang tadi untuk add transaksi tadi, bisa diedit, bisa. Nah, ini nanti kalau status bayarnya itu belum dibayar, maka ini sama belum dibayar. Nah, untuk print ini adalah untuk codingan untuk status bayar. Nah ini untuk codingan print. Nah ini untuk pembayaran transaksi bisa. Nah, misal tadi dibayar 20.000, uang yang dibayar 30.000. Nah, coba dibayar. Nah, karena harga pembayaran itu 20.000, tapi uang yang dibayar 30.000, maka di situ ada tambahan yaitu kembalian. Nah, kembalian nanti ada di 10.000. Lalu pindah ke codingan tadi. Nah, di codingan tadi ada pembayaran, pembayaran lah. Ini nanti di bagian pembayaran yaitu untuk mencetak nota dari pembayaran yang telah dilakukan. Coba dicontohkan. Cetak, nah nanti muncul nota seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu profil. Profil juga bisa kita print juga. Nah, untuk ini username, nama user ini seperti kita login tadi. Misal kita login, coba di logout. Masuk lagi dengan nama yang berbeda.
Nah, jika kita username-nya kita ganti yaitu Rafif, maka di bagian profile nanti juga akan berubah. Ini profile ini seperti yang akan menampilkan yang kita login tadi. Nah, di sini nanti ada pilihan yaitu ada cetak juga ada. Nah, itu nanti juga ada pilihan untuk mengedit user profile, simpan, jadi ubah. Nah, ini nanti juga terubah. Nah, di situ juga ada pilihan untuk ganti password. Lalu selanjutnya yaitu di bagian transaksi. Nah, untuk di bagian transaksi ini itu untuk menampilkan history transaksi. Nah, ini adalah history transaksi. Nah, lalu yang terakhir itu di indeks profile. Nah, ini profile ini untuk menunjukkan semua daftar user yang ada di website ini. Juga bisa ditambahkan, misal ada nama user, bisa ditambahkan nama usernya, nama user, nah bisa Dimas, nah username-nya siapa, nah passwordnya apa, untuk menampilkan itu jabatan administrator, simpan. Oke. Nah, akan bertambahkan nama user. Nah, juga bisa diubah. Ditambahi A, nah bisa diubah, nanti akan menjadi Dimas A. Bisa dihapus juga. Yakin hapus data? Yakin. Hapus. Nah, berhasil dihapus. Lalu, selanjutnya untuk aset, ya kami memang ada CSS untuk merapikan website kami. Terus ada image, yaitu gambar logo kami. Dan yang lain. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam.